Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang digali dari tradisi dan budaya kehidupan masyarakat Indonesia hingga jauh sampai ke dasarnya. Sehingga Pancasila bukan saja mampu bertahan di tengah keragaman bangsa sejak tahun 1945, tapi Pancasila juga terbukti paling sesuai menjadi dasar falsafah hidup bangsa Indonesia yang sangat beragam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila digali dan dirumuskan oleh Bung Karno untuk digunakan sebagai dasar negara kelak kalau bangsa Indonesia merdeka. Hal itu tertuang dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah melalui beberapa proses kompromi politik, rumusan Pancasila dimasukkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, setiap tanggal 1 Juni, seluruh rakyat Indonesia selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Hingga pada tahun 1970, semasa pemerintahan Orde Baru, terjadi penghapusan serta penggantian peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni menjadi tanggal 18 Agustus. Kemudian sebagai gantinya, pemerintah Orde Baru mencanangkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati terbunuhnya para jenderal dalam peristiwa Gerakan 30 September. Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah Indonesia. Mengenang sejarah Pancasila, mau tidak mau kita mengenang Bung Karno juga, yang telah berjasa menciptakan dan menempatkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Blitar, sebuah kota yang sering dikaitkan manakala mendengar sosok Bung Karno. Kota ini dikenal memiliki ikatan sejarah dengan Presiden pertama Republik Indonesia. Di sini salah satu proklamator itu dimakamkan dan pernah pula tinggal di sebuah rumah yang kini dinamakan Istana Gebang. Karena kuatnya kaitan kota Blitar dengan Bung Karno, menyebabkan kota ini tidak luput dari dampak eskalasi politik pemerintahan Orde Baru yang berupa pengucilan secara politik melalui pembatasan yang sangat ketat terhadap warga bangsa yang akan datang ke Blitar untuk nyekar ke makam Bung Karno. Semasa Orde Baru, kota Blitar yang menyimpan berbagai sumber daya yang sangat besar seakan-akan tertidur lelap. Api nasionalisme dan kecintaan terhadap sang proklamator berusaha untuk dilenyapkan. Tetapi yang terjadi justru arus balik yang sangat kuat melanda sebagian besar warga bangsa yang cinta terhadap sosok pemersatu bangsa itu. Jalan entok kae. Sang Diwarno gula klopo kang kumlebet ngawe-awe kanthi adeg-adeg cagak pring wulung ketok paling gagah dhewe. Duweni pralambang wani karena suci, berani karena mengemban kebenaran.
Isih kelingan to ngendikane Swargi, sebelum ayam jantan berkokok, bumi Irian Barat harus sudah kembali ke pangkuan RI. Nanging ning endi? Jiwa kabangsanmu kuwi mau, Pak. Ayo, mudhun ning bumi Kasepuhan Blitar, tak ulang muruk nek mung bab nasionalis sejati. Setelah terjadi peralihan kekuasaan ke era reformasi yang justru timbul berbagai persoalan multidimensional dan rakyat Indonesia mulai kehilangan arah. Warga Blitar, terutama para seniman, memberanikan diri untuk meluruskan sejarah dan mengembalikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nggih, pendidikan Blitar kan mantep tadi. Mantep lah masalah Pancasila, rumin. Keresahan Pak Wali ini, Pak Jarod niku harus berani mengadakan grebek Pancasila. Terus tinggi contoh karo lah berhubung mantep Pak Wali ini nggih mantep berhubung niku lajeng dienteni grebek Pancasila. Tasik Blitar niki grebek tapi sakniki sampun. Sebetulnya itu grebek ini diadakan kan dari kegelisahan para seniman itu aja loh. Karena pada waktu Orde Baru itu kan seolah-olah hari lahir Pancasila itu dilupakan, diganti dengan yang namanya Hari Kesaktian Pancasila, gitu loh. Saya takut malah Nugroho Susanto dikatakan katanya hari lahir Pancasila itu tanggal 18 Agustus. Padahal yang benar kan 1 Juni. 18 Agustus itu kan sesudah merdeka baru dinyatakan ini loh dasarnya, nanti jadi dasar itu Pancasila. Padahal lahirnya tanggal 1 Juni. Seperti halnya anak itu lahirnya Senin Pon, itu ya. Nanti memberi nama pada hari Setu Pon, ini 5 hari sudah itu. Tapi lahirnya kan tetap Senin Pon, gitu loh. Jadi tidak bisa kalau terus waktu diganti waktu memberi nama, tidak bisa. Lahir memberi nama gitu. Upacara peringatan pun diadakan kembali dengan kemasan yang menitik beratkan piranti etik, estetika, kekhidmatan, serta karakteristik Kota Blitar sebagai kota budaya dan pariwisata. Hingga terbentuklah sebuah ritual upacara budaya dengan istilah grebek Pancasila. Kegiatan grebek Pancasila atau upacara budaya grebek Pancasila itu mengajak, jadi esensinya mengajak masyarakat kembali ke kitoh budaya bangsa, yaitu Pancasila. Grebek Pancasila ini dikemas budaya sehingga menarik dan unik. Nah, kemudian pada tahun 2000 itu dilaksanakan pertama kali di Istana Gebang di dalamnya Bung Karno. Kemudian tahun 2001 itu direspon oleh pemerintah kota, kemudian dilaksanakan di alun-alun sampai sekarang. Hari mulai mendekati tanggal 1 Juni. Kota Blitar yang sehari-hari tenang berubah menjadi kota yang sibuk. Segenap warga tampak berbenah. Spanduk dan baliho yang bernada ajakan untuk menyukseskan acara peringatan Hari Lahir Pancasila pun dipasang. Semua tampak bergairah menyambut datangnya event Grebek Pancasila yang ke-7 kalinya ini. Anak-anak itu Dek yang STM itu minta diikutkan. Itu ya biaya, saking senangnya ini. Saking senangnya orang itu ya partisipasi. Biaya sendiri. Mboten dikatone malah gelo piyambake niku. Pengen ikut ngoten pokoke. Jenenge ngoten kan apa babakan ngoten niku timbangane ndelok luwung dhek melok ngono piyambake ngoten niku. Ya sing ndelok contone nggih kuwathah niki Mas Duwa ya. Lah kleresan niki wau sekolahan prei. Ngoten nek mboten prei nggih sekolahan ngoten pas pawai ngoten medal sedaya wis gurune mboten direken medal ningali ngoten. Gurune nggih kualan. Ngoten niku sangkik mantepe ngoten niku. Lek mboten dienten nggih ngarep-ngarep lah ngoten niku lho. Saya dangu, saya ngrembaka, saya mantep ya grebek. Ini ya, dulu dari STMI pernah, STMK dari SMA pernah.
Itu nagih. Jadi tadi gilir ada bineka dari ini semua. Drampinya dari ini. Ya istilah ngarep-ngarep bedhe orang iki. Wong seneng lah aku. Hasilnya seneng tur napa ning padha mantep pengusaha wong jelas lek Pancasila negarane simbole negarane dhewe piyambake seneng. Lah mungkin niku ora grebek Pancasila mungkin nggih ora gelem ngoten. Kecuali 17-an dan niku 17-an. Dedap tidam para bawaning ratri sasatura wus manjar kawuryan tan kuciwa mamanise. Yang jelas persiapannya untuk bagian saya ini adalah untuk iringan. Jadi dalam upacara grebek Pancasila peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni ini, tugas saya adalah menyiapkan iringan. Itu dari gamelan nuansa Jawa. Jadi persiapan kami juga satu itu berlatih, yang kemudian mencari materi yang mana dalam menampilkan iringan itu semuanya baru dari karya asli kami. Sebetulnya 1 bulan itu sudah sangat mepet sekali, tapi karena sudah kebiasaan per tahun, jadi ya mungkin kami berlatih cukup 1 minggu sebelumnya. Idealnya waktunya persiapan itu idealnya 2 minggu. Keseluruhan itu untuk kerawitan. Untuk kerawitan 25 orang. Jadi ada 25 orang, 19 pengrawit dan wirasuara, kemudian yang 6 adalah waranggono. Tanggal 31 Mei pukul 7 malam, event Grebek Pancasila pun dimulai dengan sebuah ritus yang dinamakan Bedolan Grebek. Dilaksanakan di Istana Gebang yang berlokasi di Jalan Sultan Agung nomor 59 Blitar. Ya, bedol pusaka itu satu upacara atau satu ritual yang pelaksanaannya adalah memboyong pusaka-pusaka yang ada di rumah kediaman keluarga Bung Karno menuju ke kantor wali kota, yang selanjutnya nanti pada tanggal 1 Juni setelah upacara itu akan dikirap menuju ke makam Bung Karno untuk mengadakan satu ritual lagi di sana yang namanya kenduri Pancasila di makam Bung Karno. Sedangkan pusaka-pusaka yang dimaksud itu adalah bendera merah putih, pidato Soekarno 1 Juni tahun 45 yang terkenal dengan istilah lahirnya Pancasila, kemudian simbol Garuda Pancasila dan gambar Bung Karno. Seto welo-welo Bung Karno rikala semanten ingkang minangka Priagung. Tata cara penyerahan dimulai dari cantrik dalam gebang mengambil satu demi satu pusaka, diberikan kepada sesepuh dalam gebang, lalu diserahkan kepada juru kirap. Juru kirap menyerahkan kepada Panglima Bergodo Siji untuk diteruskan kepada pasukan. Sedaya pusaka sampun tinampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesepuh dalam gebang Raden Tumenggung Mujiono Setyodipuro selesai menyampaikan beberapa pesan, bubur rampe kemudian dikirap menuju kantor wali kota Blitar oleh Bergodo Siji, Bergodo 6, dan Bergodo Petang Puloh Limo.
Kirap pusaka ini diiringi dengan musik bende, serta diikuti para peserta Festival Lampion yang juga turut memeriahkan ritus bedolan grebek. Sementara itu, di kantor Wali Kota Blitar, tepatnya di Balai Kusuma Wicitra, telah berkumpul para undangan dengan menggelar sarasehan sambil menunggu kedatangan kirap. Ingkang ngasto usarane adi. Wonten ing Kitha Blitar, panjenenganipun Bapak Wakil Wali Kota Blitar. Para-para Barong! Tanjo! Tanjo! Bilih serah dinampi pusaka sampun siyaga. Nuwun. Kula tampi. Setelah pasukan kirap tiba, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan ubur rampe kepada sesepuh Balai Agung, dalam hal ini Wakil Wali Kota Blitar. Nuwun sedaya para kadang ingkang sami pinarak ing Balai Agung Kitha Blitar, kados ingkang kauningani sakmenika pusaka saking dalem Gebang sampun kula tampi. Makaten sabda pambagya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian prosesi ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin sesepuh Balai Agung. Lahumul kitab Al-Fatihah. Dumateng pangarsa Inur Matan Tanjo Tanjo Ari Poro Tanjo Tanjo Paripurna Sumangga Bangsal Sawang Paripurna Tanjo. Setelah keseluruhan prosesi selesai, pasukan kirap dan peserta festival segera membubarkan diri istirahat ke peristirahatan untuk mempersiapkan pelaksanaan Grebek Pancasila esok pagi. Sementara di Balai Kota, acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah dan doa dengan cara mocopatan.
Musyawarah mufakat perwakilan kejajah bangsawa botenlah londo lunga Jepang. Maksud saya ya teman-teman yang seneng mau copat bikin yang seperti itu ya, membaca situasi yang ada loh ya, kan enak loh. Enggak, tetap yang dulu aja ya, wong ngrungokke waleh. Kalau kita mengikuti zaman sekarang bahasanya enak didengarkan, gitu kan enak. Ana usul duit kudu bali, yen wis ngono entuk pengampunan. Kaya mendem amandemen, iki negara hukum. Kok ra mikir syukur muni, nek wong gedhe sing salah islah apa ampun, nek wong cilik gawe salah nyolong pitik digepuki setengah mati, iki aturan apa? Nah, seperti itu juga gitu toh. Bener itu. Yen to ana penggede sing lali, musyawarah mufakat wis minggat, gegeran padha penggede. Dene sebabe iku ujrek-ujrekan duit korupsi, sing sijine membantah, sijine mengaku. Padha ora gelem ngalah, kaya kirik rebut balung tanpa isi, kelakuane jan preman. Waktu saya bikinkan itu, menangi zaman edan, ojo ewuh ing pambudi dibalik, bukan ewuh hoyo enggak gitu, tapi ojo ewuh ing pambudi. Pengen ngedan banyak jalan, salah sijine korupsi, mesti keduman milik sugih bondo akhiripun dilalah karsawalah, bejo-bejane sing eling gitu loh, bukan sing ali. Isih bejo sing korupsi gak konangan. Itu kalau dia mau baca gitu wis enak kita nembang. Loh, iki kalau tidak lu kata-katanya dijeglong nih. Oh, asik kalau saya kerep jeglong nih. Masih ada salah satu dari surat, dari layang-layang itu masih ada. Tapi di sela-sela itu kita jeglongkan gitu loh. Wong runtut mengomentari waktu duka Nusantara juga gitu. Tuh. Banjir bandang ing lodaya wingi amiwiti tekane musibah. Rejang Nuswantara kene tsunamine gumulung. Aceh dadi warata siti, mbledhoke gunung sampah Pangandaran larut. Nah, begitu entek ambarengi gempa Jogja, sadurunge gempa Jogja, ambarengi krudane Gunung Merapi. Terakhir tuh Gunung Kelute kapan gitu ya ceklok loh. Oh, itu saya bacakan pada waktu haul gitu. Pak Wali, boleh Gunung Kelut gak usah, ojo diarep-arep. Kan Gunung Kelut kapan, kan malah ditanya kapan mledosmu gitu. Goeker, wis ndak usah.
alun-alun Blitar yang menjadi ciri khas paling menonjol dari tata kota peninggalan zaman Belanda adalah keberadaan alun-alun di pusat kota, yang lokasinya tepat di sebelah utara kantor Wali Kota Blitar. Alun-alun Blitar secara tradisi sudah menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai perayaan, serta menjadi pusat kegiatan resmi pemerintah. Demikian halnya pagi ini, masyarakat Blitar mulai berdatangan untuk bersama-sama melaksanakan ritus kedua dari event Grebek Pancasila, yaitu upacara budaya. Konsep dari upacara budaya adalah upacara militer biasa dengan berbagai penambahan gerak, busana, musik, bahasa, serta tarian tradisional, sehingga terbentuk sebuah upacara yang unik tanpa meninggalkan kehikmatan dan makna dari sebuah upacara. Nah, upacara ini upacara budaya yang unik dan menarik karena menggunakan bahasa daerah dan di daerah lain tidak akan ditemui. Kemudian kostumnya ya kostum daerah masing-masing atau kostum tradisional. Kalau ada pejabatnya yang dari Bali misalkan datang ke Blitar ikut upacara pakai pakaian Bali boleh. Kalau orangnya dari Madura pakai pakaian Madura boleh. Kalau orang Aceh datang ke Blitar ikut Grebek Pancasila pakaian Aceh ya silahkan. Yang penting ini menunjukkan rasa nasionalisme yang ditimbulkan oleh atau yang dibuat oleh Bung Karno. Kebetulan tepat di tengah, kami mohon dengan hormat bahwa peserta ini Prosesi upacara budaya diawali dengan berkumandangnya pidato Bung Karno yang diiringi musik ketawang Ibu Pertiwi. Disusul kemudian masuknya rombongan Gunungan 5 yang dikawal Bergodo Siji, Bergodo 6, dan Bergodo Peteng Puluh Limo ke arena upacara dengan diiringi gending lancaran Belo Pancasila. Setelah Gunungan 5 ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan, acara dilanjutkan dengan pembacaan janturan Goro-Goro. Goro-Goro itu media koreksi diri. Siapa yang dikoreksi, siapa yang diotokritik, itu semuanya. Baik pejabatnya, kemudian eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, semua kita kritisi, kita ingatkan kembali, semua dalam menjalankan tugas harus menggunakan landasan-landasan Pancasila itu. Paling sulit saya itu bikin goro-goro. Kalau saya bikin halus, yang mendengarkan kok, enggak terasa sama sekali. Ya kalau saya bikin rodok nakal gitu, engko sing dhuwur sing kesemprot rumangsa cuk gitu. Pale Kang Mas Bayu. Cukup semene wae marenono. Saiki lilarono aku takon marang para kadang sing padha jumeneng ana ing ngarepku mburiku kiwaku tengenku lan ana kang pinarake pepanggilan. Bang Suli nggih. Pancasila menika sae menapa awon? Pancasila menika sae menapa awon? Nggih. Lajeng monggo malih. Pancasila menika dipun terusaken menapa mandheg semanten mawon.
Nggih pancen mengkono aku ngajak. Mangke nami kula ngungel Pancasila panjenengan sura kanthi ngungel Jaya. Pancasila Jaya. Pancasila Jaya. Merdeka bangsaku, merdeka negaraku. Dirgahayu Pancasila. Setelah narasi janturan goro-goro selesai, Subo Manggolo segera menjemput pembina upacara yang dalam hal ini Wali Kota Blitar. Hari Jumat Wage Suryo kaping setunggal Condro kaping 6 lan warsa kalih ewu pitu sampun siaga katindakaken ngadong dawuh tindakno sendika dawuh. Kemudian seluruh peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa. Ngendhingaken cipta Panuku puja dhumateng Gusti ingkang. Begitu doa selesai, pasukan Dayang Ayu memasuki arena upacara dengan gerak langkah kapang-kapang yang diadopsi dari gerak dasar Rantoyo sambil membawa naskah Pancasila. Angka setunggal Joli kanthi gasa tulijo amung dados Pancasila minangka dasar manampi ing gadahi bawana inggih bumi angkasa. Kemudian Pager Ayu menyerahkan naskah Pancasila kepada pembina upacara untuk dibaca serta diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para tamu sedekah, dawarga lenggah ing Bapak Sakali.
Tibalah saatnya puncak upacara yang berisi Sabdo Kawedar berupa amanat Grebek Pancasila oleh pembina upacara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pariwisata se-Provinsi Jawa Timur, saudara ketua dan segenap anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar. Karena di hari terakhir sidang pertama BPUPKI itulah kelima dasar negara tersebut oleh Bung Karno dinamakan Pancasila. Saya yakin sepenuhnya bahwa tidak ada yang keliru dengan Pancasila. Ia lahir karena nurani yang bersih, kebesaran hati, kedewasaan bagi perjalanan bangsa. Pancasila dirumuskan secara mendalam dan hadirin undangan peserta upacara yang saya banggakan. Banyak pesan penting Bung Karno dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI. Ada satu pesan yang patut menjadi perhatian kita bersama. Bung Karno berpesan, tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Melalui Grebek Pancasila inilah masyarakat dan spirit atau semangat menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dan segera kita ganti menuju pola hidup yang lebih produktif, bangsa yang dipenuhi oleh semangat gotong royong, saling menghargai dan mengasihi terhadap sesama, keluhuran budi pekerti, serta mengedepankan etika dan moral perlu terus dikobar-kobarkan di dalam hati sanubari dan setiap tindakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato tahunan ini sekaligus menutup rangkaian prosesi upacara budaya. Setelah pelaksanaan upacara budaya selesai, maka tahapan berikutnya dilanjutkan dengan ritus ketiga, yaitu kirap Gunungan 5. Prosesi ini berupa kirap atau arak-arakan Gunungan 5 sebagai penggambaran 5 dasar Pancasila yang dikawal oleh Bergoto Siji, Bergoto 6, dan Bergoto Petang Puluh Limo sebagai penanda hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Gunungan 5 itu sebenarnya kan sila-sila dari dasar Pancasila. Makanya saya bikin 5 itu ya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan sosial itu aja. Soal jumlahnya memang gunungan itu kan gede itu. Kelihatannya sedikit tapi sebenarnya banyak sekali tuh. Kayak kelihatannya kan jeruk 30 kilo untuk apa gitu loh. Padahal kan cuman melingkar sedikit gitu di sela-sela cabai merah itu toh. Itu kelihatan sedikit, nanti kalau dipasang sudah cukup kecil tapi banyak sebetulnya gitu loh. Sawi putih itu sampai 1 kuintal. Karena untuk pelatarannya dari gunungan itu kan luas sekali, 1 meter lebih persegi itu kan banyak sekali gitu. Lalu kacang panjang tadi saya beli 70 kilo karena hari ini tuh sulit sekali cari kacang panjang gitu. Dari desa-desa kan semua bikin satu-satu gitu, ada 21 desa. Kalau kita tidak siap-siap nanti ada teman-teman ada yang kekurangan gitu. Biasanya saya pakai 60 kilo gitu. Bawang merah, bawang putih masing-masing 15 kilo. Lombok merah itu 5 kilo. Wortel 20 kilo. Jeruk itu ada 30 kilo. Ontong 5 buah. Kalau kacang itu kan hidupnya mengikuti lanjaran. Seperti orang hidup itu harus mengikuti peraturan perundangan yang ada gitu. Jadi itu filosofinya, kalau lombok kan pedes, jeruk kan kecut gitu. Memang hidup mengikuti perundangan boleh dikatakan pedes dan kecut. Tapi kita harus legowo, itu dilambangkan dengan ontong. Kita harus legowo menjalani kehidupan seperti itu, mengingat sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu bawang merah, bawang putih. Bawang putih itu bapak, bawang merah biung. Gitu. Sangkan kemana kita ada, dari mana kita datang, kemana kita akan pergi. Itu filosofinya seperti itu. Kalau sawi putih itu memang saya bikin untuk pelataran.
bahwa sebenarnya negara kita itu negara agraris. Jangan mimpi sampai kita mau jadi negara industri, hancur kita nanti. Kalau wortel itu memang kan dari tanaman dari mancanegara. Itu makanya saya pasang terbalik. Kita boleh mendatangkan budaya dari barat, dari Amerika, dari Timur Tengah boleh, tapi harus kita saring, kita filter gitu. Akhirnya nanti makanya saya pasang terbalik gitu. Jadi kita tata kalau memang itu boleh masuk, tapi harus mengikuti aturan peradaban kita yang ada. Jangan ditompo pantah gitu nanti, wah enggak karu-karuan gitu lah. Ya Lombok Abang itu kan rasanya pedes. Hidup kalau menurut peraturan kan kalau enggak cocok dengan kita harus legowo. Karena itu sudah melalui persetujuan yang ada, dari mekanisme sudah melalui persetujuan. Walaupun untuk kita itu ada yang enggak enak, yang pedes rasanya gitu loh. Ontong itu hati kita harus bersih. Kita harus bicara dengan hati, tidak dengan ini. Kalau dengan ini, waduh rusak nanti. Karena kalau ini kita kan beda-beda. Kalau hati kita kan harus ada yang ini tidak sama. Kalau hati kita legowo, kan enak loh, gitu loh. Arak-arakan ini didahului barisan musik drum band Kesbang Linmas Kota Blitar, disusul pasukan pengibar bendera pusaka oleh siswa-siswi pelajar Kota Blitar. Baru kemudian pasukan Bergodo Siji, 6 dan Petang Puluh Limo yang membawa Gunungan 5. Setelah itu disusul barisan bendi dan becak wisata yang membawa para pangreh praja serta tamu-tamu kehormatan dari pemerintah daerah lain. Di belakang barisan bendi adalah barisan pangombyong dengan membawa panji-panji kelurahan sekota Blitar. Rombongan terakhir adalah barisan peserta Festival Gunungan yang juga diadakan untuk menampung partisipasi masyarakat yang ingin turut serta memeriahkan upacara budaya Grebek Pancasila. Sesampainya arak-arakan di makam Bung Karno, acara dilanjutkan dengan ritus terakhir, yaitu Kenduri Pancasila. Ritus ini berupa selamatan, pemberian doa bagi arwah Bung Karno, pencetus gagasan Pancasila. Kegiatan ini diselenggarakan di makam Proklamator Republik Indonesia yang terletak di Kelurahan Bendo Gerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Gunungan 5 diserahkan oleh Wali Kota Blitar kepada Bupati Blitar. Kanthi hangucap Bismillahirrahmanirrahim. Gunungan 5 kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Bupati. Kanthi hamuji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Tansah pinaringan kaharjan karana mengeti Grebek Pancasila. Serah-serahan Gunungan 5 panjenengan Tanjo. Selanjutnya dilakukan pemberkahan doa. Puncak acara kenduri ini berupa ngalap berkah. Gunungan 5 yang baru dipergunakan sebagai media pemberkahan doa kepada Bung Karno serta bangsa dan negara Indonesia diserahkan kepada masyarakat yang menginginkannya. Masyarakat pun berebut untuk mendapatkan gunungan yang dipercaya bisa membawa berkah bagi yang mendapatkannya. Nuwun sewu sedaya kadang ingkang sampun pareng.
setelah ngalap berkah ya, setelah ngalap berkah tadi kemudian kita sama-sama ngadakan genduri. Kalau teman-teman di Blitar, teman-teman seniman itu mengatakan genduri Pancasila. Itu setelah itu kita makan. Di sini adalah nilai-nilai sosialnya nampak sekali karena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, antara pejabat masyarakat jadi satu, makan bersama di sana. Ini adalah nilai-nilai sosial. Bagiannya ya podo antara ning wali kota, bupati, ketua DPR itu ya podo sak piringe. Ini kan nilai-nilai sosialnya sama-sama gitu. Makna dari kenduri Pancasila, pertama agar Bung Karno mendapat tempat yang layak di sisinya. Yang kedua, agar warga Blitar menemukan kesentosaan. Dan yang ketiga, kenduri ini adalah ajang silaturahmi manunggaling kawula lan pangarso, bersatunya masyarakat dan aparat di Kota Blitar. Untuk memperingati hari lahir Pancasila ya, dan untuk mengingatkan pada bangsa ini, untuk bangsa ini, hendaknya tanggal 1 Juni ini tetap diperingati sebagai hari lahir Pancasila dalam bentuk upacara di seluruh daerah. Temanya adalah tetap kita bangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme di dalam menapa bangsa Indonesia ini memasuki abad globalisasi. Sekarang masyarakat sudah terkelompok-kelompok, berpikir sektarian gitu ya, mementingkan golongannya sendiri dan mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar. Ya, kita berharap betul persatuan dan kesatuan kita ini tetap terjaga dengan baik. Dalam protokol juga dimulai hubungan agar apa tidak bernuansa politik. Tidak, ini untuk kepentingan bangsa betul. Ini untuk negara. Tapi belum booming di masyarakat luas. Ya, makanya melalui Blitar ini ya kita sebarkan, kita sosialisasikan supaya ada kesadaran sejarah bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila, dan kita berharap ini akan diikuti oleh daerah-daerah yang lain untuk memperingati hari lahir Pancasila. Ya. Harapan Gerbek Pancasila gimana Pak? Harapan dalam harapannya tetap kita dengungkan rasa persatuan dan kesatuan kita supaya masyarakat ini tidak terkotak-kotak dan ada konflik satu sama lain ya. Oke. Ya. Memang Gerbek Pancasila kita laksanakan mengandung 2 misi. Ya. Misi pertama adalah misi ideologis, agar bangsa ini selalu ingat pada Pancasila. Bahwa Pancasila ini harga mati tidak bisa ditawar lagi. Baik dasar negara. Yang kedua, ya, bahwa Gerbek Pancasila ini juga mengandung misi wisata. Jadi Gerbek ini adalah merupakan merupakan ekspresi budaya yang ada di Kota Blitar. Ya. Ekspresi budaya yang ada di Kota Blitar, ya, yang dimanfaatkan untuk memperingati hari lahir Pancasila. Ya. Dan ini semakin tahun ya kita evaluasi terus apa yang kurang. Yang akhirnya kita harapkan Gerbek ini menjadi aset yang bisa kita tawarkan pada wisatawan baik itu dalam negeri maupun asing. Ya, sasarannya itu adalah bagaimana kita bisa memahami Pancasila ini ya sebagai satu pandangan hidup ini untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah setiap 1 Juni Pancasila kita peringati hari lahirnya ini untuk kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu. Alhamdulillah kami sebagai petugas juru kunci makam ya terima kasih mungkin untuk akhir-akhir ini kita semuanya mengingat adanya dasar negara kita Pancasila, kita arahkan untuk mengenang ke beliau Bung Karno sebagai presiden pertama mungkin ya yang menggali adanya terciptanya Pancasila mungkin itu ya kami terus usahakan untuk sini itu kita semuanya untuk mendoakan beliau agar supaya diterima semuanya amal kebaikannya,
ketika beliau berjuang, perlu kita penerus bangsa itu meneruskan keperjuangan beliau. Ya, supaya kita itu meniru generasi yang dahulu. Jangan sampai kita itu dengan adanya media elektronik yang begitu sudah modern ya, kita melupakan masa lalu ya, ataupun pejuang-pejuang masa lalu. Kalau tanggap saya bagus, Mas. Iya, soalnya kan seni ya, seni budaya kan dari kan upacara adat ya, upacara adat ya. Nah itu buat seni ya. Masyarakat Indonesia membutuhkan Pancasila kembali, karena tak akan ada yang bisa sepenuhnya meyakinkan bahwa dirinya, kaumnya, mewakili sesuatu yang maha benar dan maha besar, dan bisa menafikan ketidaksempurnaan nasib manusia. Masyarakat Indonesia membutuhkan Pancasila kembali, karena ia merupakan proses negosiasi terus-menerus dari sebuah bangsa yang tak pernah bisa tunggal, tak sepenuhnya bisa eka. Baliyo, ojo katut budaya negara manca. Baliyo marang budayane bangsamu sing sopan santune luwih sumuta. Budayane bangsa merdeka. Kita semua berharap peringatan hari lahirnya Pancasila ini bisa menjadi terompet yang membangunkan dan membangkitkan kebersamaan, kepercayaan, serta pergerakan dan pengabdian untuk Indonesia yang adil dan sejahtera. Semoga Pancasila akan selalu mengepakkan sayapnya di langit Nusantara dan menjadi pemersatu negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia.